banyak audience gitu. Nah, sebelumnya teman-teman boleh dong diketik di kolom chat kira-kira teman-teman udah pernah pakai Canva atau belum gitu ya. Boleh di chat bilang kalau yang sudah pernah boleh bilang pernah, kalau yang sering boleh bilang sering, kalau yang belum pernah pun nggak apa-apa. Ketik belum pernah gitu ya. Sering Kak, pernah, sudah, udah pernah. Mayoritas udah ini. Sudah sering, pernah, sudah pernah, sering banget. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Oke. Udah pernah. Waduh. Oke. Ini berarti udah semua ya. Terus kita ngapain sekarang di sini? Kita belajar aja teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ya kan udah pernah semua, udah bisa, terus kita di sini ngapain? Oke, kita di sini memperdalam ya teman-teman ya. Saya sebagai content creator officialnya dari Canva, jadi kalau misalkan teman-teman pakai template yang di Canva, nah kita ini yang buat gitu ya. Kita yang buat template-templatenya, kita yang menyiapkannya yaitu seperti itu. Terus kemudian teman-teman juga nggak hanya sekedar menggunakan Canva, tapi kita mengenal lebih dalam dan juga mengenal desain. Ya, mungkin belajar aplikasinya itu gampang, cari di YouTube mungkin ada tutorial gitu kan, di Instagram juga banyak. Saya sering share. Tapi kalau belajar desainnya secara dalam, mungkin aja teman-teman harus ambil jurusan DKV atau ambil jurusan komunikasi visual. Nah, di situ teman-teman. Kita next dulu ya. Yang belum gimana Kang? Tenang aja yang belum. Saya juga siapin materi dari dasar gitu ya. Tenang aja, dari dasar banget kok. Sebentar, kita ini dulu. Kita siapkan. Nah, ini dia. Ini sedikit perkenalan ya. Tadi sudah dikenalkan juga sebelumnya. Nah, ini sedikit perkenalan buat teman-teman. Saya mewakili teman-teman yang tidak punya latar belakang desain. Gitu ya. Saya tidak punya latar belakang desain. Terus kemudian bisa menghasilkan desain yang menarik. Nah, kok bisa? Apakah harusnya itu memiliki skill ataupun latar belakang desain dulu, misalkan kuliah DKV tadi atau kuliah multimedia gitu. Ternyata untuk membuat desain yang menarik nggak harus memiliki latar belakang desain. Walaupun ya bagusnya sih ada, walaupun bagusnya punya. Tapi kalau kita yang mungkin aja tidak berkesempatan ataupun kita sudah mengambil jurusan yang lain, bukan desain, bukan berarti kita nggak bisa membuat desain yang menarik. Nah, ini kita lihat di 2016, saya ini adalah seorang penulis novel, teman-teman. Jadi saya senang banget nulis novel. Saya senang banget nulis novel, terus kemudian akhirnya berkesempatan untuk menulis novel. Itu dua buku waktu itu di tahun 2016. 2 buku dan masuk ke toko buku gitu. Nah, terus kemudian di 2017 ini saya dikenalkan sama Canva. Kenapa? Karena waktu itu saya pengen keluar, nggak cuma bisa copywriting atau storytelling ya ditulis novel, tapi keluar dari zona nyaman. Nah, ini penting banget teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah menguasai satu skill gitu kan, pengen keluar dari zona nyamannya gitu, pengen meningkatkan skill lainnya, nah itu teman-teman harus mulai dari nol lagi, harus belajar lagi. Dan di situ harus kita gali lagi. Nah, di sini saya gali, terus kemudian nggak punya spek laptop yang memadai, akhirnya saya bertemu dengan Canva, dikenalin sama teman. Kenapa nggak pakai Canva aja gitu kan? Waktu itu gabung organisasi, terus kemudian dikenalin Canva. Kebetulan memang Canva masuk 2017 di Indonesia gitu ya. Terus kemudian akhirnya setelah itu saya gali-gali terus ya, skill desain saya ikut webinar, bukan webinar sih, kalau tahun 2018-19 lalu belum ada zamannya webinar. Jadi dulu seminar offline. Jadi datang ke sana ke Jakarta gitu kan. Kalau ada acara semua, terus kemudian juga mengambil sertifikat PR tadi ya untuk kepentingan karir. Jadi passion sama karir dibedakan teman-teman. Passionnya apa, karirnya apa, nggak harus sejalan. Saya misalkan senang fotografi, berarti saya harus pekerjaannya harus jadi fotografer. Nggak harus begitu. Bisa kita belah gitu ya, bisa kita belah menjadi dua agar lebih seimbang gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita mau idealis sekali, kadang-kadang tapi nanti
nasib ataupun perjalanan hidup kita belum tentu ke sana terus gitu kan. Jadi kita ada baiknya memiliki beberapa skill ataupun beberapa kemampuan seperti itu. Nah, terus kemudian di 2020 akhirnya saya coba sharing tentang Canva di YouTube channel gitu. Nah, ini dia penting juga pembelajaran buat teman-teman. Jadi ketika kita sudah memiliki skill, ketika kita sudah memiliki kemampuan, teman-teman ada baiknya sharingkan di YouTube, di media sosial, dimanapun yang teman-teman bisa. Nah, ini media sosial saya ya, teman-teman. Media sosial saya tadi sudah dikatakan, sudah dijelaskan juga. Jadi ada di TikTok, ada di Instagram, gitu ya. Terus kemudian ada juga di YouTube. Nah, ini beberapa kesempatan-kesempatan saat saya mengajar offline. Jadi waktu pandemi juga saya dipercaya untuk mengajar offline karena memang kalau mengajar offline lebih intimate ya, lebih intim. Jadi misalkan ada kesulitan atau kesusahan itu saya bisa langsung tanyakan, bisa langsung lihat mejanya. Nah, itu tadi tentang saya, kita stop dulu tentang saya. Kita sekarang fokus ke era digital, teman-teman. Ya, ke konten digital. Ya, konten digital ini di sini teman-teman bisa lihat statistik yang sangat unik di perkembangan tahun dari 2020 ke 2021. Di sini Marketing Hub ya, Marketing Hub ini meriset bahwa ada perkembangan 4 miliar orang sekarang yang aktif bermain media sosial. Ya, ada 4 miliar orang yang aktif bermain media sosial. Terus kemudian ada pertambahan nilai yang unik, teman-teman. Kita lihat di sini, angka kelahirannya ini hanya bertambah 1%. Jadi teman-teman bisa bayangkan, dari 2020 ke 2021, angka kelahirannya itu cuma bertambah 1%. Ya, jadi angka yang orang melahirkan gitu ya, itu bertambah cuma 1% dari tahun sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di angka yang bawah, nah ini dia pengguna aktif media sosial bertambah 12%. Teman-teman lihat bertambah 12%. Nah, artinya kita lihat dari yang lahir sama aktif pengguna media sosial itu sangat besar gitu pertambahannya. Dan kalau kita tidak memanfaatkannya, itu sangat-sangat sayang. Kenapa? Karena penggunanya sangat pesat ya, pertambahannya 12%. Ya, karena didukung juga percepatan digital di era pandemi ini, semua serba digital, teman-teman. Jadi kalau kita tidak memanfaatkannya, itu sangat-sangat disayangkan. Nah, kita lihat ada 3 step yang sangat-sangat minim resiko ketika teman-teman memulai sebuah konten digital. Jadi teman-teman hanya memerlukan personal branding. Jadi nggak ada namanya model Instagram Ads gitu ya. Mungkin kalau tahu Instagram Ads, terus kemudian endorse, terus kemudian apapun yang lain-lain gitu. Itu nggak ada. Kita hanya berfokus ke pembangunan personal branding. Jadi kita membangun personal branding, kita membangun karakter brand kita tadi dengan memulai apa yang kita sukain. Nah, itu teman-teman boleh catat. Jadi kita membangun personal branding dengan apa yang kita sukain. Kalau misalkan kita suka dengan hal-hal yang berbau dakwah, ya udah nggak apa-apa kita sharingkan hal-hal yang berbau dakwah dengan ilmu yang kita punya. Kalau misalkan masih ragu, cantumkan sumbernya. Saya bisa katakan seperti ini karena saya membaca artikel, nah kasih tahu sumbernya, link-linknya di deskripsi. Itu bisa juga, gitu kan? Ataupun di konten kita, itu kan kita kasih jabaran, terus kemudian di bawahnya sumber, nah ada sumbernya itu linknya. Jadi kalau mau dibaca lebih lengkap bisa baca di sumber itu. Itu contohnya. Terus kemudian tadi kita membuat konten-konten edukasi terkait hal-hal yang kita sukain gitu ya. Kita sukanya apa ya, kita edukasi dengan hal-hal itu. Terus kemudian kita tawarkan produk sebagai solusi. Nah, kita tawarkan produk sebagai solusi ini bisa, ataukah kita misalkan berjualan alat-alat untuk ibadah, itu juga bisa, misalkan sejadah yang tebal gitu ya. Nih teman-teman, buat biar ibadahnya lebih nyaman gitu, terus kemudian buat memberi kado kepada orang tua kita atau kerabat kita, itu juga bisa dengan sejadah yang tebal gitu contohnya. Nah, itu bisa juga dengan menawarkan produk yang kita ingin jual. Jadi yang perlu diperhatikan pertama adalah bagaimana cara kita membangun personal branding, terus kemudian yang terakhir produk apa yang ingin kita tawarkan gitu ya, solusinya. Pasti dong kita nggak hanya tiap hari sharing konten aja dong gitu ya. Pasti kita realistis, pasti kita juga mau mencari nafkah, mau mencari uang jajan tambahan gitu ya, ibarat kata walaupun kita masih kuliah gitu. Nah, kita mau bisa tambah uang jajan tambahan dengan apa? Dengan menawarkan produk-produk yang kita ingin jual gitu.
Nah, sekarang saya boleh tanya ke teman-teman nih, biar kita saling sharing, tukar pikiran. Kira-kira nih, teman-teman, kenapa sih teman-teman buka Instagram gitu ya? Misalkan teman-teman bayangin, teman-teman lagi ngerjain tugas, lagi bosen gitu ya. Terus kemudian ketika itu buka handphone, terus klik Instagram atau mungkin ngeliat media sosial, klik media sosialnya gitu ya. Nah, terus itu kira-kira teman-teman harapkan ada konten-konten seperti apa sih? Gitu ketika kita membuka si Instagram itu. Boleh dong di chat. Cari something yang menarik. Edukasi dan ilmu baru, hiburan. Hiburan. Apalagi hiburan menarik. Ya, edukasi dan ilmu baru. Motivasi bisnis luar biasa. Info terkini, motivasi. Twitter update tuh. Oke. Inspirasi desain, inspirasi desain. Inspirasi desain luar biasa, semangat belajar nih. Sama tutorial juga, tutorial apa lagi tuh, tips and trick. Tutorial. Tutorial bukan enaknya di YouTube, Kang. Tutorial tipis-tipis. Asik, tutorial tipis-tipis. Oke. Betul nggak sih? Betul banget. Nah, kita lihat kan info Euro, waduh, stalking. Nah, siapa ini yang di stalking? Temen atau mantan? Atau mantannya teman? Tutorial edit video TikTok, waduh luar biasa. Oke, jadi mayoritas jawabannya unik-unik ya teman-teman. Ada info film Netflix lagi, waduh. Ya, mayoritas adalah informasi ya, informasi, konten edukasi, bener ya, konten edukasi, terus kemudian hiburan dan stalking, gitu ya. Nah, sedikit sekali atau mungkin tadi saya nggak lihat yang bilang pengen belanja, pengen membeli produk, gitu kan, ingin mencari sesuatu atau ingin membeli sesuatu, gitu ya. Tadi saya nggak lihat, mungkin ada yang kalau ada yang ngechat, tapi sedikit sekali. Memang pada realitanya itu sangat sedikit sekali kalau kita membuka media sosial untuk membeli produk sesuatu. Karena apa? Karena kita pasti kalau mau beli sesuatu produk pasti ke e-commerce ya, ke e-commerce, ke online shop yang ada di aplikasinya langsung gitu kita cari barangnya. Nah kalau ini enggak, kenapa? Karena tujuannya untuk hiburan. Begitu juga teman-teman ketika kita membuat sebuah konten untuk kita menawarkan sebuah produk. Jangan melulu kita jualan sepatu, jangan melulu kita kasih katalog sepatu aja kita update terus. Kita jualan hijab, kita kasih produknya hijab terus. Yang follow kita juga lama-lama bosen. Orang-orang audiens yang belum follow kita, ngelihat feed Instagram kita, postingannya jualan terus, juga lama-lama takut gitu ya, nggak mau follow. Nah, itu ya cara pendekatannya dengan seperti itu. Ketika kita lihat kita aja sendiri buka media sosial bukan buat berbelanja, tapi buat mencari informasi dan konten edukasi. Nah, begitu juga orang lain juga nggak mau gitu kan, dijualin mulu ibarat kata gitu ya, dijualin mulu. Tapi dengan apa pendekatannya? Dia itu dengan konten edukasi. Perasaan mereka juga terlampiaskan gitu ya, kita membuat konten edukasi, terus kemudian ke mereka. Nah, mereka juga merasa, oh iya ini dapat insight-insight baru gitu kan, dapat pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, kemudian setelah dapat pengetahuan baru, mereka akan ditawarkan ke produk yang relate, teman-teman. Jangan kita sharingkan tentang info motor, misalkan info motor, spare part motor, terus kemudian yang dijual adalah sepatu. Nah, itu kan agak kurang pas. Nah, bisanya kayak gini, misalkan tentang ini hijab olahraga, kita mau jualan produk hijab olahraga. Nah, terus kemudian konten edukasinya adalah tips memilih hijab olahraga yang tepat. Nah, gitu. Misalkan 1, lihat bahannya, 2, tidak mudah luntur, 3, misalkan bahannya bagus, tidak tembus, gitu-gitu dan lain-lain. Baru terakhir, ya udah daripada kamu bingung cari hijab olahraga yang berkualitas di mana, kamu bisa dapetin hijab olahraga kasih kontak kita WhatsApp ataupun misalkan kalau dijualan di Shopee atau di Tokopedia bisa dijualkan ke sana. Kira-kira gimana teman-teman? Jelas nggak sampai sini? Boleh dong diketik jelas gitu. Kalau jelas. Jelas, Kak, jelas, mantap. Jelas ya, mantap ya. Jelas. Ini baru permulaan teman-teman. Catatannya udah banyak nggak? Ini baru permulaan. Jelas ya? Oke. Contohnya lagi, Mas. Gitu ya.
Contohnya lagi, tadi kan hanya omongan aja. Contohnya adalah tadi, mulai dari apa yang kita suka dan produk apa yang ingin kita tawarkan. Gitu. Satu, penggemar motor klasik. Nah, penggemar motor klasik nih, kita seneng sama motor-motor klasik gitu ya. Kita misalkan motor Astrea gitu kan, atau motor CB itu juga bisa. Nah, terus kemudian kita sharingkan tentang tips dan trik motor klasik karena kita seneng, kita gemarin tiap hari misalkan nonton YouTube-nya, tiap hari baca artikel tentang motor klasik itu lama-lama kan pengetahuan kita banyak ya. Nah, kita sharingkan cara membelinya gitu kan, cara merawatnya, terus kemudian cara mungkin membeli part-partnya di mana aja gitu kan, terus harga-harganya, terus yang harus diperhatikan dan lain-lain gitu ya. Sharingkan konten-konten itu. Gitu. Setiap hari minimal satu hari satu kali itu udah bagus banget gitu ya. Satu hari nggak usah terlalu banyak, satu hari satu kali aja kita upload di konten kita ya, konten bisnis kita ataupun konten di profil kita boleh kalau mau menjadi konten kreator. Nah, terus kemudian endingnya seperti tadi kita tawarkan hal-hal yang relate dengan apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan. Jadi kita tawarkan, kita suka motor klasik, kita sharing tentang motor klasik, kita jual part motor klasik atau membuka forum jual beli gitu ya. Forum jual beli ketika orang ada yang mau jual, ya udah Mas, tolong dong postingin di tempat kamu kan, tempat kamu penggila motor klasik. Nah, banyak nih marketnya, ya udah postingin motor saya, kalau laku nanti kamu dapat sekian juta. Nah, itu kan sangat lumayan, teman-teman, kalau seperti itu. Itu kurang lebih ya. Nah, dengan Canva kita bisa membuat konten edukasi tadi, konten edukasi, konten jualan dan lain-lain pokoknya. Kenapa sih pakai Canva? Karena Canva ini simple banget, sederhana banget. Nanti saya jelaskan ada alasan-alasannya. Nah, di sini kita lihat ya, Canva ini perkembangannya sangat tinggi ya penggunaannya, dan juga di sini sudah dilansir Tech in Asia ya, lebih kredibel gitu ya. Jadi bukan kata saya. Jadi kata Tech in Asia ini Canva sudah menuju ke Dekakorn ya, level Dekakorn. Level Dekakorn ini kalau di startup mungkin teman-teman udah tahu juga, jadi satu level di atas dari unicorn. Jadi setelah unicorn terus habis itu level Dekakorn. Nah, terus kemudian di sini ada 3 alasan sederhana untuk kita menggunakan Canva. Mungkin teman-teman di sini nanyain, Mas, kenapa sih pakainya Canva? Gitu ya. Atau teman-teman ada ditanyain sama saudaranya atau teman kelasnya, gitu ya. Kenapa sih kamu kalau desain tuh pakai Canva? Nah, pertama itu adalah asalnya murah. Murah di sini kenapa? Karena kita bisa memulai dengan yang gratis, yang free. Kita tinggal bikin account, terus kemudian kita tinggal login, dan kita sudah bisa mengakses dan membuat desainnya. Itu ya. Free di sini artinya gratis yang legal ya teman-teman. Mungkin ada software-software yang lain itu yang gratis juga sama, tapi kan kalau ditanya itu legal atau enggak, nanti jawabnya enggak. Nah, kalau kita membuat sesuatu yang positif, sesuatu yang bagus gitu, tapi dengan melalui proses yang kurang bagus, nah akhirnya juga kan kurang bagus juga gitu. Lebih baik kita melakukan sesuatu yang baik juga dengan cara yang baik. Terus kemudian yang berikutnya adalah mudah. Mudah di sini adalah ketika kita sharing-sharingkan, gitu kan, tools-toolsnya juga sederhana, semua bisa menggunakannya, gitu. Dan juga bisa di mobile dan PC, sangat fleksibel. Terus kemudian cepat di sini ilustrasinya sudah jadi, terus template-nya juga sudah jadi banyak banget hal-hal yang lebih instan, itu memang dibandingkan software-software yang lain. Kalau memang kebutuhan kita kebutuhan cepat, kebutuhan yang instan dan sederhana, Canva bisa menjadi solusinya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, kita ke tools-nya. Tadi udah banyak banget yang pakai Canva, tuh ya. Jadi mungkin ini hanya merefresh aja kalau teman-teman yang sudah biasa. Jadi bisa dibuka di www.canva.com. Teman-teman bisa mengaksesnya, terus kemudian nanti tampilannya setelah login seperti ini. Teman-teman bisa searching di sini, ya searching, misalkan mau template apa, template tentang Facebook, Instagram, yang lain-lain bisa, ataupun di sini itu template-templatenya. Terus kemudian teman-teman bisa berbasis dengan login, jadi nggak bergantung pada handphonenya, nggak bergantung pada laptopnya, tapi bergantung pada akunnya, loginnya. Jadi teman-teman bisa login dengan akun Facebook ataupun akun Google-nya. Terus kemudian teman-teman bisa
memasuki ataupun membuat desain yang pernah dibuat, gitu, mengedit desain yang pernah dibuat teman-teman. Gitu. Jadi sistemnya mirip seperti Facebook ataupun Instagram lah ya, kurang lebih. Miripnya gimana? Miripnya maksudnya adalah sistem loginnya. Dimanapun handphonenya kita bisa login ya, dan juga mengakses akun kita. Nah, yang Canva bisa di handphone dan juga di PC ya. Di handphone bisa di-download di App Store dan Google Play Store, ataupun kalau misalkan memorinya penuh, nggak perlu di-download juga nggak apa-apa, gitu ya, di handphone. Langsung aja buka browsernya, canva.com, terus kemudian kita bisa langsung mengaksesnya, ke login. Gitu. Jadi nggak perlu di-download pun bisa. Terus kemudian di PC tidak perlu di-download ya, langsung aja buka di Safari atau di Google Chrome, itu bisa. Nah, ini untuk tools-toolsnya. Tools-tools yang pertama pasti ditampilkan ketika kita membuat desain adalah template. Jadi langsung menawarkan template-template. Tujuannya untuk apa sih? Untuk memberikan referensi ataupun saran-saran pada kita biar kita dapat mendesain lebih mudah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi dari template ini. Tujuannya adalah itu. Dan tujuan yang kedua adalah orang-orang yang berkebutuhan desainnya cepat dan juga instan. Misalkan nih, wah nanti siang harus presentasi nih, gitu ya. Nanti siang harus bikin tugas, presentasi tugas. Nah, itu kan harus benar-benar urgent sifatnya. Nah, teman-teman bisa langsung pakai template gitu ya. Cuman ganti-ganti warna, ganti-ganti teks, dengan ilustrasi mungkin ada yang diganti-ganti sedikit. Nah, nanti langsung jadi. Tapi saya tidak menyarankan kalau teman-teman yang sudah punya waktu lebih ya, itu nanti akan mengurangi daya kreativitas teman-teman. Jadi lebih baik kalau waktu lebih bisa mulai dari nol. Terus kemudian di sini ada unggahan. Unggahan di sini teman-teman bisa upload foto, upload video, dan juga audio. Ya, fotonya JPEG, PNG, video MP4, dan audio MP3. Gitu ya. Nah, teman-teman mungkin ada pertanyaan kalau yang sudah biasa pakai Photoshop, yang biasa pakai Corel Draw, itu nanya, Mas, bisa nggak file Color Draw yang CDR itu atau file PSD, Photoshop dokumen, itu masuk ke dalam Canva, bisa atau tidak? Jawabannya tidak bisa. Gitu ya. Jadi Canva bisanya hanya JPEG, PNG, MP4, MP3. PDF pun nggak bisa. Gitu ya. Untuk dimasukkan ya, kalau untuk di-save-nya PDF bisa. Gitu. Tapi kalau untuk memasukkan PDF, terus kita mau edit, itu masih belum bisa. Nah, terus kemudian di sini foto-foto yang mendukung teks dan juga desain kita. Nah, jadi enaknya di Canva ini semuanya sudah ada di Canva ya, rata-rata itu fasilitasnya. Baik foto, ilustrasi, dan lain-lain. Kalau misalkan kita di software-software lain, itu biasanya kita downloadnya foto di luaran gitu ya, di luaran sana, di Google atau di website lain, terus kemudian desainnya di tempat lain, di software lain. Nah, kalau ini si Canva sudah menjadikan satu. Dan foto-foto ini sudah bisa kita gunakan untuk keperluan komersil ya, keperluan bisnis. Ya, contohnya nih foto cangkir kopi kita jadikan misalkan desain-desain pendukung kita, itu boleh untuk berjualan. Nah, ini visualisasinya kurang lebih untuk commercial use. Nah, ini teman-teman boleh juga dicatat untuk foto di Canva keperluan commercial use. Jadi kalau misalkan foto ini menjadi desain pendukung, itu boleh gitu ya. Kata kuncinya seperti itu. Ini kan contohnya menu ya. Jadi desain utamanya adalah si menu ini, menu kopi, terus kemudian ada price list-nya. Nah, kalau misalkan foto ini menjadi pendukung, pemanis saja itu boleh. Tapi kalau yang sebelah kanan ini fotonya menjadi inti desainnya, gitu ya. Kita bikin baju, terus kemudian fotonya dijadikan motif baju itu. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena sama saja kita menjual belikan si foto ini, gitu. Kita melanggar hak kekayaan intelektual atau hakinya ya. Seperti itu kurang lebih, teman-teman. Nah, terus kemudian ini tools yang paling powerful menurut saya. Kenapa powerful? Karena kalau di Canva itu semua sudah serba disediakan ya, bisa dikatakan seperti itu. Baik lingkaran, kotak, segitiga, bentuk-bentuk yang lain, terus kemudian bingkai, dan juga kita bisa mencari ilustrasi-ilustrasi yang relate dengan desain kita, yang berhubungan dengan desain kita. Nah, berawal dari elements, kita bisa melayouting desain kita. Jadi berawal dari
elements dulu, kita bisa membuat layouting tata letak desain kita. Jadi kita nggak mulai dari produknya dulu, kita nggak mulai dari pesan ataupun teksnya dulu, tapi kita mulai dari layoutnya. Nah, bagaimana membuat layoutnya itu dengan elements. Bisa dari kotak, gitu ya, lingkaran, segitiga untuk layoutingnya, atau juga bisa dengan ilustrasi-ilustrasi yang bisa kita cari di sini. Tuh. Contohnya gimana? Contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada 3 kanvas yang sama. Kanvasnya sama kosong tadinya. Terus kemudian hanya kita memulainya dengan elements ataupun bentuk-bentuk yang tadi yang ada disediakan. Ada lingkaran, ada segitiga, ada kotak. Nah, ini lingkaran sudah kita setting terus kemudian kita taruh di bawah. Segitiga juga sama, segitiga kita copy jadi 2, terus kemudian kita hadapkan kiri dan kanan. Dan juga kotak-kotak seperti ini kita hadapkan, itu juga bisa. Nah, yang ini sudah menjadikan si layout desain kita. Jadi kita sudah tahu, udah dapat bayangan nih, gitu ya. Oh, produknya di sini. Oh, misalkan ada harganya, gitu ya. Harganya, spesifikasinya di sini, tanggal-tanggalnya dan lain-lain. Terus kemudian di sini segitiga, ini segitiga. Nah, di sini misalkan tengah-tengah foto pembicara, gitu kan, bisa ya kalau kita bikin webinar atau seminar, di sini foto pembicaranya. Terus di sini ada namanya, misalkan miring gitu ya stylenya. Di sini ada logonya mungkin, atau misalkan ada organisasi, logo-logo organisasi kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ini juga sama, judul acara misalkan, di sini ada tanggalnya, di sini ada waktunya, terus di sini ada tengah-tengah si pembicara, gitu ya. Contohnya, atau ucapan selamat ulang tahun juga bisa, atau selamat wisuda juga bisa seperti ini. Jadi hanya berawal dari si elements gitu. Nah, ini juga sama. Ini juga carinya di elements tadi ya, di pencarian ilustrasi. Mungkin teman-teman yang udah biasa menggunakan Canva udah tahu ya, kita cari. Nah, terus kemudian kita bisa membuat nuansa ataupun persepsi walaupun desain kita belum ada teksnya, ya kan? Belum ada produknya. Tapi kita sudah bisa menuansakan kira-kira yang ini, oh kira-kira yang ini Lebaran, Idul Adha atau Idul Fitri bisa ya masuk gitu. Nah, yang ini mungkin kira-kira kayak ada petasan, terus kemudian ada bendera hijau dan merah, mungkin bisa Natal atau mungkin Tahun Baru, itu bisa juga. Dan kalau yang ini kayak ada pesta-pesta gitu, terus kemudian di sini ada warna merah besar sekali, itu kemungkinan ingin launching produk atau ingin ada Harbolnas atau sale gitu kan. Nah, itu bisa juga teman-teman. Padahal belum ada produknya, padahal belum ada teksnya, tapi kita sudah bisa mengira-ngira, kita sudah bisa mengimajinasikan gitu ya. Wah, ini jadinya kayak gimana ya? Oh, jadinya seperti ini, jadinya seperti ini gitu. Karena kita bisa melayoutingnya dari berawal elements. Itu. Jadi catatannya teman-teman, buat awal teman-teman memulai desain kita awali dari elements layout-nya dulu. Nah, terus mungkin pertanyaannya, Mas, saya masih bingung nih, gitu memulai layout-nya itu gimana sih? Apakah ada rumus-rumusannya ataukah ada skema-skemanya? Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ada namanya pondasi dari desain. Ya, ibarat kata pondasi, ibarat kata rumah, jika rumahnya ingin kokoh dan kuat, kita harus menguatkan dulu pondasinya, ya kan? Kita harus membuat tiangnya itu tegak berdiri, terus kemudian semen-semen dan batu batanya itu kokoh, kuat, gitu ya. Baru rumah itu akan kuat, gitu. Walaupun rumahnya itu minimalis aja, biasa aja, tapi kalau pondasinya kuat, kalau ada bencana alam, misalkan ada banjir ataupun gempa, itu rumahnya akan kuat. Tapi sebaliknya, kalau pondasinya itu tidak kuat, walaupun rumahnya didesain dengan bagus, didesain dengan stylish banget, futuristik gitu ya, tapi pondasinya nggak kuat nih, ketika ada badai, akhirnya nanti rumahnya bobrok. Begitu juga desain kita. Nah, di sini ada pondasi-pondasinya. Teman-teman boleh catat. Pertama ada namanya balance. Balance di sini artinya keseimbangan ya. Balance keseimbangan. Dan keseimbangan di sini ada namanya keseimbangan simetris dan asimetris. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Terus kemudian ada empasis. Empasis ini adalah sebuah tonjolan-tonjolan terhadap desain kita. Ya, tonjolannya bisa apa? Bisa dengan warna yang berbeda, dengan huruf yang lebih besar, gitu ya. Terus kemudian dengan pola-pola atau ritme yang berbeda. Untuk apa? Untuk memberi tekanan, gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya seperti di sini, di slide ini. Ya, saya memberikan prinsip desain gitu kan, sebagai lebih
hurufnya lebih besar gitu sebagai empasisnya. Kenapa? Karena harapan saya teman-teman bisa baca yang paling atas dulu gitu. Jangan tiba-tiba langsung ke bawah, nanti bingung. Gitu ya. Jadi yang ini besar dulu, terus ini juga besar. Nah, kemudian ketika poin-poinnya saya buat lebih kecil, lebih sederhana. Nah, itu sama saja trik untuk empasis ya. Nanti kita akan belajar juga di slide berikutnya itu untuk trik-trik empasis. Nah, terus kemudian repetition. Repetition ini pengulangan-pengulangan. Semua desain itu yang akan lebih harmonis terlihat ketika adanya pengulangan. Contohnya pengulangan warna. Ya, saya gunakan warnanya ini misalkan coklat gelap, pakai coklat gelap semua. Terus kemudian pengulangan apa lagi? Pengulangan terhadap penggunaan font. Itu juga bisa saya samakan fontnya, mirip-mirip semuanya. Dan juga pengulangan terhadap baris, teman-teman. Jadi baris juga bisa kita masukkan ke dalam pengulangan karena akan membuat desain kita jadi lebih enak. Contohnya presentasi seperti ini, saya buat barisnya 2 ya. 1 1 2 1 2 1 2 1 2. Nah, gitu. Itu akan menciptakan kesan yang lebih seimbang, lebih harmonis. Itu kurang lebih seperti itu, teman-teman. Visualnya gimana, Mas? Visualnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada balance nih, ada balance, keseimbangan ya. Nah, ini ada balance simetris tadi ya, dari atas ke bawah. Jadi desain kita buat nih, kita susun dari atas, itu ya logo misalkan, terus tulisan, terus di bawah ada produknya, itu bisa juga. Atau simetris, simetris ini dari kanan atas ke kiri bawah, jadi miring. Dari kiri atas ke kanan bawah, itu juga bisa. Jadi miring intinya. Kalau yang lurus namanya simetris, kalau yang miring seperti ini namanya asimetris. Tuh. Kita jadi bisa menata letakkan. Dan juga empasis. Nah, empasis tadi ya dengan perbedaannya warna. Ketika lihat ada satu barisan ataupun satu rangkaian itu ya ritme, terus kemudian berpola yang sama tapi ada satu aja titik warna yang berbeda, pasti secara alam bawah sadar kita mau lihat dong yang berbeda itu. Gitu ya. Kita jadi pengen lihat secara tidak langsung yang berbeda itu jadi penasaran. Nah, begitu juga ke desain kita agar membuat mata audiens itu terpanah dulu nih. Nah, kita kan harus memberikan yang berbeda dulu. Nah, contohnya gimana kalau di poster-poster itu biasa buat promo gitu kan, harga khusus, sale, bonus gitu kan. Nah, itu yang memberikan daya tarik dulu. Diberi empasis. Biasanya diberikan warna merah, biasanya hurufnya tebal. Nah, itu empasisnya. Dan juga repetition. Tadi ya repetition pengulangan terhadap penggunaan warna, penggunaan font, penggunaan style design itu juga bisa. Nah, ini teman-teman. Kira-kira nih, boleh dong tanya ke teman-teman. Yang sebelah kiri ini menggunakan balance apa ya? Kira-kira nih, tadi teman-teman mungkin sudah catat. Yang kiri ini, yang sebelah sini nih, kira-kira nih menggunakan prinsip balance apa? Boleh dong diketik. Apa ya, teman-teman? Apa tadi ada yang mencatat? Balance simetris, luar biasa. Luar biasa ya teman-teman ya. Balance simetris. Iya, benar. Simetris ya. Ini lurus ke bawah. Jadi teman-teman nanti ketika selesai dari workshop ini gitu ya, terus kemudian ngelihat ke iklan ataupun di media sosial, lihat sebuah desain, wah yang ini balance simetris nih, gitu ya. Dari atas ke bawah. Ini juga sama ya, dari atas ke bawah. Nah, kalau yang ini asimetris ya. Contohnya ini dari logo terus turun ke sini tinggi jadi ideal dengan kasih produknya. Jadinya miring. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau yang asimetris gitu. Nah, ini sayangnya di Canva elemennya terbagi 2 ya, teman-teman. Ada yang free, ada yang pro. Mungkin kalau teman-teman ada yang sudah biasa pakai Canva, sudah tahu. Kalau kita pengguna free, jangan pakai elemen yang pro ya, yang ada mahkotanya ini. Kalau teman-teman ada yang belum tahu gitu. Jadi yang ada mahkota ini adalah khusus untuk Canva Pro. Tuh. Nah, kalau yang free ini pakainya yang labelnya tulisannya gratis aja. Atau kalau versi bahasa Inggrisnya pakai yang free aja, yang gratisan aja. Kenapa? Kalau nanti kita pakai yang Pro, kita akun Canva free. Terus kita pakai yang elemen Pro nih, yang ada mahkotanya. Nanti akan ada watermark-nya, teman-teman, watermark Canva-nya. Tuh, kesannya nanti kalau kita buat bisnis untuk perjualan kesannya nggak profesional kelihatannya. Jadi kita pakai yang gratis aja. Untuk itu saya sharingkan teman-teman kode-kodenya teman-teman saya.
Ini teman-teman juga Canva Creator Official juga. Tapi kalau yang ini mereka adalah si pembuat elements-elementsnya. Jadi di Canva itu ada yang membuat template-nya, ada yang kontributor fotonya, ada yang pembuat ilustrasi atau elements-nya. Nah, kode-kode ini kode-kode si kontributor elements-nya. Jadi saya ada 4. Ini teman-teman bisa copy aja. Kenapa saya pilih 4 di sini? Kode ini jadi di copy, ini adalah kode kontributornya, dan si kontributor ini mayoritas gratis, gitu ya. Saya jadi baru pilih 4 aja yang gratis. Jadi teman-teman bisa pakai kode-kode ini. Nanti materinya di-share ke panitia dalam bentuk PDF, ya. Jadi teman-teman bisa tinggal blok aja. Gitu ya. Kalau di handphone tinggal digeser, gitu, di blok, terus kemudian di-paste di pencarian elemen. Pencarian elemen, pilih grafis, terus kemudian di sini di-paste. Nah, nanti akan banyak sekali ilustrasi yang bisa kita manfaatkan untuk desain kita. Terus kemudian teks. Nah, yang nggak kalah penting adalah teks. Teks atau font ini membantu audiens memudahkan audiens untuk mengerti, ya, untuk mengerti dan memahami pesan yang kita sampaikan. Jadi nggak cuma desain doang, nggak cuma produk doang, tapi harus ada teksnya karena memberikan penekanan dan juga informasi-informasi agar audiens mudah mencernanya. Nah, kita kadang-kadang kebingungan nih menentukan font. Pakai font yang pas tuh yang gimana sih, gitu ya? Pakai font yang mudah dibaca ataupun pakai font yang menarik, itu harusnya gimana? Nah, kita lihat di sini skemanya ada namanya 2 cukup 3 maksimal, teman-teman. Jadi kalau misalkan di dunia kesehatan, gitu ya, waktu kecil mungkin kita sering dikasih tahu sama ibu guru 4 sehat 5 sempurna ya, gitu ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau di dunia desain ada juga namanya 2 cukup 3 maksimal, gitu ya. 2 cukup 3 maksimal. Maksudnya apa sih 2 cukup 3 maksimal ini? Maksudnya 2 cukup 3 maksimal adalah jenis fontnya, teman-teman. 2 jenis font sudah cukup, ataupun 3 jenis font itu maksimal. Tuh. Mas, kenapa nggak boleh banyak-banyak? Karena jawabannya lah balik lagi ke audiens. Ketika fontnya terlalu banyak, terlalu penuh, dan berbeda-beda jenisnya, itu nanti mata audiens akan lambat scanning-nya, akan membacanya. Jadi audiens dari satu font ke font berikutnya itu memerlukan waktu sepersekian detik untuk scanning. Nah, kalau misalkan audiensnya lagi di rumah mungkin, atau lagi sambil makan, itu mungkin sambil santai ya, melihat yang banyak teksnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan audiensnya lagi di tempat umum, ya, misalkan lagi di halte, atau di stasiun, lagi di kendaraan umum, itu nungguin ojek online mungkin, nah, itu kan waktunya hanya sempit sekali. Nah, ketika kita membuat desain yang untuk orang-orang yang waktunya sempit sekali, itu kan berarti kita harus membuat seefisien mungkin agar mereka dengan waktu sepersekian detik, oh ini ya masuknya, gitu ya. Mereka langsung sepersekian detik, oh langsung dapat, oh ini lucu nih produknya, oh ini menarik nih, oh ini kreatif nih, gitu. Sepersekian detik aja, gitu. Dengan kemampuan font tadi, gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak percaya, emang bisa ya, cuman dengan font kita bisa membangun persepsi audiens, kita bisa membangun persepsi audiens. Nah, kita coba ke slide berikutnya. Saya mau minta pendapat teman-teman tentang ini. Nah, seperti ini. Boleh dong di chat. Seperti ini fontnya kira-kira, teman-teman. Persepsi teman-teman. Kira-kira apa nih? Apakah menarik, lucu, atau langsung pengen kos di sini, atau mau langsung diinformasikan ke teman bahwa ada kosan yang bebas gitu mungkin. Horor ya, horor ya. Lebih tertarik yang kanan. Waduh, yang ini, yang kanan. Karena merah. Serem, horor, menakutkan, angker. Ya, rumah hantu, horor, serem. Ya, serem. Serem, horor ya semuanya ya. Karena menggunakan font yang kurang tepat tadi ya. Gitu ya. Seperti menjemput kematian. Serem tapi keren. Waduh. Ya, iya kan. Jadi hanya dengan font kita bisa tercipta nuansa tadi, gitu ya. Tadi seperti menyambut kematian, gitu ya, horor, serem, creepy dan lain-lain, gitu ya. Nah ini terima kos mahasiswa, terus kemudian ketika setahun 2 tahun kok nggak ada mahasiswa yang mau ngekos, akhirnya ya udah terima kos bebas aja lah, ada emot senyum, tapi juga tetap nggak laku. Nah ini di bebas di sini juga kan informasinya belum lengkap ya teman-teman. Bebas di sini mungkin bisa bebas lah, terserah yang mau ngekos di sini, bisa manusia, bisa makhluk yang lain gitu maksudnya, gitu.
Nah, yang ini gimana teman-teman? Dijual rumah. Saya sudah melihat di abad 22 rumah ini harganya naik 100 kali lipat. Gitu ya. Kira-kira teman-teman, kalau melihat font dan desain yang seperti ini, kira-kira apa pendapatnya? Seperti, bukan ya, seperti menjemput kematian masih yang tadi. Kira-kira teman-teman, pendapatnya apa? Unik, lucu, atau apa? Gas beli dapat Shizuka. Waduh, kok beli dapat Shizuka? Tidak meyakinkan. Mahal atuh, jadi mahal. Jadi pengen beli. Lucu, apa? Kayak jok. Gitu ya. Ada lagi, teman-teman? Jadi dengan font, dengan desain, kayak nggak beneran. Gitu ya. Oke. Dengan desain, dengan font, kita bisa menciptakan persepsi-persepsi tadi ya ke audiens itu. Lucu tapi nggak punya hak cipta dan Fujiku. Iya nih kena hak cipta nih harusnya ya karena buat commercial use gitu. Meragukan. Nah, itu dia. Kalau saya pribadi, kalau Mas Syam gimana pendapatnya? Kalau saya pribadi pas ngelihat ini di media sosial kan sempat viral ya. Ini saya lihat kan pertama kita lihat yang di empasis. Secara alam bawah sadar pasti saya lihat yang empasis dulu dong. Yang fontnya lebih tebal, fontnya lebih besar gitu ya secara alam bawah sadar gitu langsung ya. Oke. Nah, ini pasti kita lihat dijual rumah dulu nih, dijual rumah gitu ya, karena tebal. Terus ada gambar Doraemonnya, ya gambar Doraemonnya kan saya pikir dijual rumah ini bekas TK, gitu ya, bekas TK atau bekas SD gitu kan. Ternyata pas saya lihat, ternyata ini trik marketing ya, trik marketing S3 kayaknya. Nah, itu dia. Untuk itu saya rekomendasikan beberapa font. Nanti teman-teman bisa lihat lagi gitu ya di materi. Ini kenapa saya rekomendasikan karena font-font ini adalah keluarganya banyak. Kalau keluarganya banyak, teman-teman variasi 2 sampai 3 font tadi bisa lebih fleksibel, lebih enak padu-padankannya gitu. Nah, terus kemudian di sini ada font dengan tema korporat ya, korporat artinya resmi gitu. Terus kemudian juga yang handwriting. Handwriting di sini teman-teman jangan terlalu banyak ya handwriting di sini. Kenapa? Jangan terlalu banyak karena nanti kalau misalkan handwriting teman-teman terlalu banyak, audiens jadi nggak fokus gitu ya. Kadang-kadang handwriting itu bisa untuk 3 sampai 5 kata saja paling maksimal gitu ya. Kalau lebih dari itu audiens akan sulit membacanya. Nah, ini dia penggunaan 2 sampai 3 jenis font ya, 2 jenis font, 3 jenis font, dan di sini juga ada penerapan empasisnya ya teman-teman, tekanannya ya, hal-hal yang ditonjolkan. Jadi pria, berarti jaket ini khusus pria. Terus kemudian harganya juga dibesarkan ya, warnanya dibedain. Nah, itu dia empasisnya. Dan Canva juga bisa membuat video editing ya, bisa buat video editing sederhana. Memang benar-benar sederhana dan juga fitur-fiturnya itu bisa dikatakan cukup lah ya. Jadi nggak expert-expert banget, hanya untuk pelengkap. Karena memang Canva pada dasarnya adalah platform untuk desain, tapi untuk melengkapi dan menjawab kebutuhan audiens, akhirnya Canva menyediakan ya udah deh dikasih video editing sedikit mengikutkan video kita edit crop aja, terus kemudian juga bisa memberikan transisi ya. Ini Canva free pun bisa. Dan ada garis margin. Garis margin di sini teman-teman juga perlu memperhatikan ya. Kalau kita baca buku, kalau kita baca majalah, itu biasanya ada garis margin di samping sini ya. Garis margin di sini, di sisi sini. Gitu. Nah, gunanya untuk apa sih garis margin ini? Gunanya untuk memberikan nafas ya. Biar desain kita nggak terlalu padat, biar desain kita nggak terlalu konten digital. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan di scanning ya, ini warna merah yang saya buat, scanning garis marginnya. Jadi audiens itu bisa fokus ke tengah-tengah, ke si tengah-tengah produknya. Gitu. Jadi dari kiri, kanan, atas, dan bawah diberikan space kosong yang bisa dipakai untuk mata beristirahat. Jadi nggak penuh sekali kesannya. Juga menentukan warna yang nggak kalah penting. Ya. Oke. Ini sampai jam berapa ya, Kak? Sampai jam 11 kan ya? Yang sesi pertama. Sampai 10.15 kan? 10.15.
Iya. Kirain tadi jam 11. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Nanti habis ini kita sesi tanya jawab. Menentukan warna juga kadang-kadang yang membuat kita bingung ya. Kadang-kadang kita membuat bingung nih, menentukan warna yang tepat, gitu ya, warna yang bagus dan enak dilihat. Nah, saya akan rekomendasikan website yang bisa ngebantuin teman-teman untuk mencari warna. Namanya picular.co ya, picular.co. Itu nanti kalau mau searching. Nah, di picular.co ini itu ibarat kata kalau saya bilangnya adalah Google warna gitu ya. Jadi kita googling seperti googling di website ini, kita ketikkan aja keyword yang mau kita cari, kita buat desainnya misalkan untuk pendidikan, school, education, itu kan misalkan ya, ataupun muslim. Nah, itu kita ketikin aja keywordnya, dia akan memunculkan warna-warna yang bernuansa dengan keyword tadi, gitu teman-teman. Jadi cukup membantu kita memberikan nuansa-nuansa terhadap desain kita melalui warna-warna yang sering digunakan tadi, gitu. Nah, ini gratis ya, dan juga nggak perlu di-download karena website. Nah, ini untuk referensi itunya, referensi website untuk mencari warna. Dan kalau yang ini rumusan secara dasarnya, teman-teman. Dan yang ini teman-teman boleh catat juga karena penting. Ini secara dasar, karena sangat membantu ketika kita menentukan warna. Ini namanya roda warna atau color wheel. Teman-teman bisa cari juga di Google ya, color wheel. Nah, color wheel di sini mungkin kalau yang sudah tahu, dia biasanya terbuat dari GB ya, red, green, dan blue, gitu ya. Red, green, dan blue, terus kemudian berkolaborasi, kombinasi akhirnya menciptakan sebuah color wheel ini. Nah, di color wheel ini terbagi dua, ada yang warm atau hangat, dan juga ada yang cold, dingin. Gitu. Nuansa-nuansanya sebenarnya lebih ke nuansa, gitu ya. Kalau yang ini kan nuansanya seperti panas, bergairah, gitu ya. Jadi kalau buat yang jualan cemilan, cemilan pedas misalkan, atau hamburger pedas, gitu ya, itu bisa nih menggunakan warna-warna merah, gitu kan, kuning. Atau juga kalau yang jualan misalkan boba gitu kan, atau minuman-minuman ataupun makanan frozen, itu bisa menggunakan yang cold, gitu ya. Nah, ini skema pertama adalah skema komplementer yang saling melengkapi. Karena kita ambil satu skema, kita ambil satu warna yang kita suka ya, misalkan yang ini diwarnai yang warm tadi, terus kemudian kita lihat seberangnya di warna yang cold. Nah, itu akan saling melengkapi, saling komplementer namanya. Nah, misalkan warna orange dengan warna biru di sini jadi logo Visa. Dan yang belum lama ini happening juga sempat viral adalah BTS Meal. Nah, ini dari sudut pandang seorang desainer ya, kita dari sudut pandang desainer aja kita lihat. Ini kan warnanya ungu ya, BTS ungu. Nah, ini BTS ungu, terus kemudian menerapkan skema komplementer, yaitu kita lihat seberangnya. Nah, itu memang warna seberangnya jadi kuning, gitu ya. Dan memang padu padannya pas banget. McDonald juga warnanya kuning, BTS itu warnanya ungu, gitu ya. Padahal McDonald juga bisa aja kok saya pakai warna putih, gitu ya, seperti BTS ini. Bisa juga saya pakai warna merah. Karena kan McDonald ada warna kuning, ada merah. Tapi kalau misalkan di sini ke merah itu jauh sekali, gitu ya. Dan nggak ada skema komplementernya. Kurang enak juga ketika kita lihat warna ungu terus nanti ada warna merahnya di sini. Gitu. Kurang lebih seperti itu dari keilmuan desain ya, teman-teman. Nah, ini untuk di desain juga sama ya. Merah terus kemudian di sini hijau ya, hijau kebiruan gini ya kurang lebih. Nah, seperti ini. Skema yang kedua adalah analog. Skema ini adalah tentang yang berseberangan lagi. Tentang yang bersampingan, teman-teman. Jadi bersampingan kiri dan kanan seperti ini ya. Seperti Mastercard, terus kemudian Gojek, GoPay kita sama. Di sini Gojek, GoPay bersampingan gitu ya. Jadi ketika kita menentukan warna, kita cari aja yang simple. Oh, cari aja yang bersampingan di sini, gitu, biar sederhana. Dan kemudian monokrom. Kalau monokrom cukup satu warna aja, terus kemudian level kecerahannya aja yang berbeda. Dan ada triadik. Kalau triadik membentuk segitiga warna gini ya, seperti ini. Nanti akan mendapatkan warna kuning, terus warna biru, warna merah. Nah, ini kita lihat Burger King pakai skema ini, terus Mozilla juga sama. Nah, ini nggak hanya ini, kita bisa putar juga segitiganya, nanti kita variasikan lagi, teman-teman, bergantung dengan brand value ataupun bisnis teman-teman, warnanya apa. Nah, ini contoh-contohnya ketika membuat poster ya. Di sini analog ya, bersampingan, terus kemudian di sini
komplementer, berseberangan. Nah, saya boleh tanya ke teman-teman nih, kalau yang ini skemanya apa teman-teman? Ini British Petroleum ya, British Petroleum BP, dia logonya seperti ini. Ada warna hijau, terus kemudian di sini hijaunya kekuningan, terus berubah menjadi warna kuning. Nah, kira-kira skema apa? Skema analog. Wah, bersampingan. Oke. Berdampingan dan monokrom. Oke, benar kombinasinya ya. Keren, Kak. Berdampingan. Waduh, berdampingan. Oke, ya benar ya, teman-teman. Luar biasa analog. Ya, luar biasa udah pada jago nih kayaknya nih. Oke, ya tadi skema-skema tadi kita bisa terapkan. Kenapa? Karena di brand-brand besar juga menerapkan skema-skema itu. Dan mayoritas dari mereka adalah menggunakan 3 warna utama. Gitu. Jadi ketika misalkan teman-teman nanya, Mas, saya boleh nggak gonta-ganti warna? Feed saya bosen nih. Gitu. Jawabannya adalah boleh, tapi tidak semua warna yang dirubah. Kenapa? Karena brand-brand besar juga menerapkan skema ini. Namanya 60-30-10 color roll. Jadi 60% untuk warna utama, contohnya McD warna utamanya bisa dibilang merah ya, merah. Terus warna sekundernya bisa dibilang warnanya kuning. Terus kemudian warna tambahannya atau pendukungnya, nah ini baru yang bisa diganti-ganti. Kadang putih, kadang hitam, ya, kadang misalkan warna hijau, warna ungu, gitu itu bisa diganti-ganti sesuai dengan tema yang saat itu dijalankan. Nah, ini pengulangan terhadap warna. Kenapa sih tujuannya kita ulang-ulang? Karena memberikan efek ingatan kepada audiens kita. Ketika melihat warna itu, produk itu, kita akan lihat di akun kita. Nah, ini dia. Nah, ini terakhir. Jadi kita sudah tahu style, kita sudah tahu fontnya, kita sudah tahu cara milih warna, kita sudah tahu juga tools-toolsnya. Nah, sekarang terakhir adalah stylenya. Mas, misalkan buat saya style yang tidak terlalu memerlukan skill desain, tapi menarik dan informasinya cepat diserap oleh audiens. Ya. Nah, jawabannya adalah style neo-minimalisme. Ya. Kembangan dari style minimalis, tapi tantangan dari kita adalah bagaimana kita berpikir lebih dalam dan juga lebih peka dalam menyampaikan informasi dari konten dan promosi kita. Gitu ya. Jadi bagaimana lebih dalam dan lebih peka gitu. Salah satu caranya adalah dengan penyampaian fokus pesan gitu ya. Kita memasukkan saja 1 atau maksimal 2 informasi dalam satu konten ya. Jadi kita fokus banget penyampaian pesannya. Ketika kita mau launching produk, ya berarti kita langsung launchingkan saja gitu ya. Kita jelaskan saja produk itu. Jadi jangan langsung ketika kita launching produk terus langsung dijelaskan ada open reseller, terus kemudian misalkan free packaging, terus misalkan buy one get one dan lain-lain gitu ya. Nah, itu jangan dulu teman-teman karena audiens itu belum tentu menarik. Jadi ketika audiens membaca konten kita, buat dia menarik dulu sekali. Kalau misalkan mau kasih tambahan bisa diisi di caption ataupun di konten berikutnya, di slide berikutnya. Jadi dibikin 2 ya. Yang ini terus kemudian di konten sebelahnya di swipe baru penjelasannya gitu. Jadi lebih ke penekanannya. Terus kemudian juga keseimbangan. Tadi ya kita sudah belajar balance simetris, asimetris gitu ya. Nah, balance di sini artinya benar-benar seimbang ketika kita memilih elements. Kalau misalkan elemennya terlalu banyak, lebih baik tidak usah teman-teman ya, tidak usah digunakan. Kita cukup seleksi saja elemen-elemen yang kiranya perlu kita gunakan. Terus kemudian kontras warna. Nah, ini dia maksimal 3 warna untuk style ini ya teman-teman ya. Untuk style si neo-minimalisme. Karena memang fokusnya adalah ke pesan, ke penyampaian pesan. Kalau misalkan warnanya terlalu banyak, nanti audiens akan salah fokus terhadap warnanya tadi. Nah, ini kita fokus ke 3 warna dulu untuk style neo-minimalisme. Kalau mau style yang colorful, bisa lebih dari 3 warna gitu ya. Dengan memilih konsep warna skemanya triadik tadi, itu juga bisa. Nah, ini untuk mencari ide desain, yaitu dengan Behance.net. Jadi kita nggak bingung lagi kalau misalkan cari-cari ide desain referensi ya teman-teman. Kita bisa ke Behance.net dan isinya ini portofolio para desainer seluruh dunia. Jadi bagus banget isinya. Dan juga di sini nih tahapan-tahapan ketika mendesain. Jadi kadang-kadang kita nih teman-teman ngedesain buka Canva atau mungkin buka Corel, buka Photoshop itu langsung buka kanvasnya terus tiba-tiba kita ngeblank. Waduh, saya mau bikin apa nih?
gitu ya. Walaupun di Canva ada template-nya juga tetap scroll gitu ya. Terus kemudian drag and drop, geser kanan, geser kiri, tapi tetap aja hasilnya nggak maksimal gitu. Nah, mungkin aja teman-teman kita salah step, kita ke step yang nomor 2 ya. Kita keliru. Tuh ya, kita langsung ke step nomor 2. Ada baiknya kita ke step pertama dulu. Kita riset dulu, kita cari dulu ya konten-konten misalkan tadi di behance.net ini. Terus kemudian baru nih kita sudah dapat 1 desain, 2 desain, 3 desain gitu ya. Terus kemudian nah kita langsung buka Canva-nya, buka kanvas kosongnya. Di pikiran kita sudah tidak mencari-cari ide lagi. Di pikiran kita sudah mendapatkan referensi tadi. Nah, terus kemudian baru kita tuangkan dengan kemampuan kita, dengan skill kita yang ada di aplikasinya, misalkan di Canva, di Illustrator, dan lain-lain. Terus kemudian diendapkan. Jangan lupa diendapkan untuk apa tujuannya? Untuk memaksimalkan desain kita. Jadi ketika teman-teman ngedesain, selesai mendesain, teman-teman bisa boleh istirahat dulu. Teman-teman boleh makan dulu, nonton dulu, boleh silahkan. Ya. Nah, baru kita buka lagi. Nah, itu namanya proses endapkan. Kita buka lagi, kita lihat lagi. Siapa tahu ada desain-desain ataupun poin-poin yang terlupakan. Ya, oh iya warnanya misalkan miss ya, oh iya warnanya kurang ya. Itu kurang lebih. Jadi 3 step ini yang biasanya para desainer besar pun lakukan. Seperti Rio Purba juga melakukan seperti ini. Saya juga sampai detik ini juga masih lakukan seperti ini untuk mendesain gitu ya. Jadi jangan pernah lepas riset dan juga jangan lupa endapkan. Nah, ini output-nya dari Canva. Saya rasa penting juga untuk disampaikan buat teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita lihat PNG, JPEG, itu untuk konten digital, teman-teman. PDF standar, PDF bisa di-save bentuk PDF, terus kemudian filenya lebih kecil. Nah, cetak PDF ini yang buat lebih besar. Ya, misalkan mau dicetak kalender, mau bikin roll up banner, gitu, ataupun banner, itu bisa juga. Nah, di sini untuk menghapus background, mungkin teman-teman udah tahu ada namanya remove.background, remove.bg. Tuh. Terus kemudian yang rekomendasi berikutnya adalah pixeler remove background gitu ya. Jadi menghapus background juga lebih bagus gitu ya, hasilnya kualitasnya nggak pecah. Kalau tadi remove BG itu turun kualitasnya, kalau yang ini enggak. Ya, contohnya seperti ini. Tapi kelemahannya servernya, kadang-kadang sering error nih servernya. Itu lemah. Nah, ini desain carousel mungkin di sesi berikutnya ya. Jadi sebelum praktik kita akan ada materi sedikit pembukaan tentang desain carousel, baru kita nanti praktik membuat desain carousel. Untuk itu di sesi pertama ini materinya saya sampaikan sudah selesai, saya kembalikan ke moderator. Baik, makasih banyak atas pemaparan materinya. Ini insightful banget ya. Saya mau mereview sedikit dulu mungkin. Mohon dikoreksi bila salah. Jadi ada pada awalnya dibuka dengan bagaimana cara membangun personal branding dengan apa yang kita sukai, konten edukasi dengan apa yang kita sukai, kemudian menawarkan produk yang ingin kita jual. Kemudian men-sharing sesuatu yang relate dengan konten kita, tidak terlalu sering melakukan postingan yang hanya isinya menjual-jual saja, karena akan membuat follower kita itu menjadi bosan. Lalu masuk ke dalam Canva. Canva dimulai dengan login dan semacamnya yang diberitahu, itu bisa dengan PC dan atau mobile tanpa perlu di-download seperti aplikasi desain lainnya. Kemudian masuk ke item-itemnya, ada template yang dapat digunakan untuk proses desainnya cepat dan mudah, namun tidak disarankan jika mempunyai banyak waktu untuk mendesain, karena akan mengurangi kreativitas kita. Kemudian ada foto-foto di Canva yang bisa langsung dipakai, digunakan sebagai desain komersil, namun hanya bisa digunakan sebagai pendukung. Tidak boleh digunakan sebagai desain utama. Kemudian untuk desain dan fondasi desain ada 3 ya. Ada yang pertama ada balance, yaitu dibagi 2 lagi, simetris, yaitu yang balance simetris lurus,
balance asimetris, miring, kemudian emphasis, yaitu penonjolan pada elemen-elemen tertentu yang ingin ditekankan. Tujuannya itu membuat daya tarik di tempat-tempat khusus seperti promo dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, repetition atau pengulangan terhadap elemen yang sama. Kemudian font yang dibuat disesuaikan dengan menciptakan nuansa, yaitu ada font-nya ya, dua cukup, 3 maksimal, yaitu dua font sudah cukup dan 3 font maksimal. Kemudian ada beberapa rekomendasi tipe font dan ilustrasi yang dapat didapat secara gratis, dan ada juga tips bahwa seperti handwriting itu dicukupkan, tidak terlalu banyak katanya, hanya 3-5 kata agar fokusnya tidak buyar. Kemudian Canva juga dapat melakukan video editing sederhana seperti crop dan transisi-transisi. Ada juga margin yang dapat digunakan untuk memudahkan pembaca agar fokus dan membuat layar tidak penuh. Kemudian dari segi warna ada color wheel, bisa dilihat tadi dijelaskan beberapa hal melalui color wheel. Terus ada tips-tips juga dari picular.co untuk memilih warna sesuai keyword. Lalu ada tips-tips seperti mencari warna yang berseberangan, mencari warna yang bersampingan, monokrom dengan level pencerahan yang berbeda-beda, serta triadik atau segitiga sama sisi. Ya, kemudian dijelaskan juga style yang mudah diserap, yaitu neo-minimalisme. Dalam proses mendesain juga ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu dengan melakukan riset terlebih dahulu agar tidak ngeblank gitu saat melakukan desain. Kemudian istirahat setelah desain agar dapat mengecek lagi barangkali ada yang kurang dan masih perlu diperbaiki. Ya. Kemudian bisa sekalian di share screen ini untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita langsung aja masuk ke sesi ke tanya jawab. Boleh. Luar biasa Kak Ahifa ya, catatannya banyak sekali. Ya baik, ini nih ada yang paling atas, yang paling banyak like-nya. Cara buat puzzle di IG gimana caranya, Kak? Oke, nanti dipraktek kita akan buat. Jadi caranya mirip seperti bikin carousel tadi. Nanti kita akan dipraktek di sesi kedua, nanti kita akan buat bareng-bareng. Gitu. Baik, lanjut aja berarti ya. Bisa dilanjut? Boleh. Ini ada lagi pertanyaan, Kak. Apakah desain yang ada di Canva ini legal untuk dijadikan sertifikat maupun poster yang nantinya akan dicetak, Kak? Nah, mungkin tadi sudah dijawab di itu ya, di materi ya. Boleh asalkan ada unsur-unsur modifikasi tadi gitu ya. Yang kita jualkan adalah hasil karya jadinya, bukan si karya elements-nya. Gitu. Jadi kalau hanya sebagai komplementer itu boleh ya, Kak? Tapi kalau misalkan sebagai desain utama itu tidak boleh. Ya, betul. Oke, baik-baik. Kemudian dilanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Kak, kalau isi desainnya banyak teksnya gimana ya, Kak? Teksnya berupa informasi-informasi penting yang tidak bisa dikurangi teksnya. Informasi banyak tapi ingin desain menarik, gimana ya, Kak? Bikin carousel. Bikin carousel itu udah solusi banget buat teman-teman yang memiliki pointer-pointer, terus kemudian memberikan desainnya itu minimalis. Nah, itu dengan carousel. Jadi kita bikin desainnya tadi berslide-slide gitu ya. Kalau di Instagram kan slide-nya sampai 10 maksimal. Jadi kita bisa bikin slide-nya. Misalkan awal untuk judul doang, satu konten itu untuk satu judul doang. Terus ketika di swipe baru mungkin masuk ke poin 1, swipe lagi poin 2, swipe lagi poin 3. Dan itu juga jangan benar-benar teks sekali terlalu banyak gitu ya. Karena apa? Tadi kita perlu ini ya, kita perlu perhatikan juga ketika kita audiens mau membuka Instagram, pasti maunya membuka tadi hiburan ya, hal-hal yang sederhana. Karena biasanya kalau buka Instagram itu kalau kita lagi mau rehat sejenak gitu ya, misalkan habis aktivitas
habis bekerja atau habis kerjain tugas, kita mau rehat sejenak, kita buka Instagram. Tujuan untuk mencari hiburan, untuk mencari konten-konten edukasi sederhana. Kalau misal textbook terlalu banyak, itu nanti kesannya jadi seperti e-book ya, ataupun artikel. Nah, itu kan nanti audiens juga jadi khawatirnya akan tidak tertarik. Lebih baik diefisienkan, ditukar dengan visual yang menarik juga, misalkan dengan ilustrasi gitu atau dengan emoticon-emoticon itu juga bisa. Oh, baik, baik. Baik, menarik nih. Bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cara membuat motif kertas lecek bagaimana, Kak? Apakah di Canva bisa? Oh, bisa. Itu di ini kita aja cari aja di foto kertas lecek gitu ya. Tulis aja kertas lecek di Canva, nanti itu ada fotonya, kita jadikan background. Terus kemudian transparansinya kita tipiskan. Jadi nggak usah terlalu benar-benar jelas kertasnya, kan namanya kertas lecek kayak siluet aja. Jadi transparansinya kita kecilkan di situ. Kita jadikan background. Oh, mungkin maksudnya ini dari awal ya, pembuatan dari awal gitu, Kak. Kalau misalkan selain dari ilustrasi gitu ya. Membuat motif gimana ya? Kalau motif itu sebenarnya bisa ada efeknya di PC. Nanti mungkin pas di praktik sambil diingetin ya kayak. Tapi itu jarang digunakan sih, sebenarnya jarang sekali digunakan. Biasanya kita pakai yang instan tadi, pakai si background kertas lecek aja, terus kemudian kita jadi backgroundnya, terus kita tumpuk sama teksnya. Oke, baik. Bisa dilanjut nih. Kalau desain untuk cetak banner, apakah bisa pakai Canva? Bisa, maksimal 2 meter. Di Canva bisa maksimal 2 meter. Saya sudah buktiin, sudah sering juga klien-klien buat cetak banner. Dan juga ada beberapa percetakan yang bisa memperbesar size-nya, teman-teman. Jadi ketika kita buat 2 meter, itu untuk 4 meter sebenarnya bisa, tergantung si orang percetakannya. Kalau kooperatif dan enak gitu ya, dikit ajak ngobrol, itu bisa sepertinya dia mau settingin gitu. Tapi kalau misalkan orangnya kurang enak gitu ya, biasanya dibilang nggak bisa aja. Tapi kalau dari Canva pada dasarnya maksimal 2 meter. Oke, dilanjut lagi boleh? Kalau buat desain kayak IGP 3RI yang nyambung dari atas sampai bawah itu gimana ya? Jadi serasa gak putus gitu. Kayaknya ini lumayan sama ya dengan pertanyaan yang pertama tadi, yang puzzle di IG itu ya? Ya, itu nanti penjelasannya di sesi kedua, yaitu namanya desain carousel. Nanti kita akan membuat desain yang nggak akan putus-putus. Ya. Baik, teman-teman bisa ikut sesi 2 ya nanti, jangan lupa jam 1. Oke, baik, dilanjut bisa. Kak, saya ingin bertanya, kombinasi warna apa yang bisa diterapkan pada selain warna primer? Contohnya hitam, abu-abu. Kalau warna hitam dan hitam, putih, abu-abu itu ibaratnya pemanis, teman-teman. Kita mau bikin teh nih, teman-teman bisa bayangkan kita mau bikin teh, kita bikin teh celup ya di gelas. Nah, biar tehnya manis itu kan kita kasih gulanya agak banyak ya, bisa 1 sendok, bisa 2 sendok. Tapi kalau ternyata gulanya kemanisan, kita kasih air. Bener nggak? Bener ya? Gitu. Yeah. Nah, begitu juga warna. Karena tadi di roda warna itu nggak ada warna hitam dan warna putih. Karena karena warna putih itu ada di bagian dalam roda warna tadi, di bagian terdalam. Jadi setiap warna ada warna putihnya. Dan warna hitam itu ada di bagian terluar dari setiap roda warna. Jadi di bagian terluarnya itu adalah warna hitam. Nah, itu juga. Jadi penyeimbangnya adalah warna hitam dan abu-abu. Warna hitam dan putih itu adalah penyeimbangnya. Ketika kita rasa desainnya nih, wah kok kegelapan ya, gelap banget nih. Contohnya gimana? MACD merahnya kan merah gelap ya. Merahnya yang strong banget. Nah, dia biasanya menetralkannya pakai warna putih gitu ya, biar lebih netral gitu. Nah, terus kemudian kayak warna-warna cat di rumah sakit. Cat di rumah sakit kalau misalkan ingin memberi ketenangan, ingin memberikan kesan aman, gitu kan. Biasanya catnya warnanya biru terang, terus kemudian digabungkan dengan warna putih bersih gitu ya. Nah, itu seperti itu, permainan-permainan itu seperti itu. Warna hitam dan putih itu adalah kombinasi untuk si tadi 10% dari 60 30 10 tadi gitu teman-teman. Jadi bisa dipadu-padankan untuk warna
tersier sebenarnya. Wah, baik-baik. Menarik sekali ini ya. Bisa mengkombinasikan warna-warna yang di luar dari warna primer. Betul. Baik, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Kak, gimana caranya biar setelah riset, kita nggak terlalu terpaksa sama riset kita tadi? Biar kesannya nggak mirip kayak riset gitu, Kak. Jangan ambil satu ini aja, referensi. Saya biasanya ambil referensi itu kalau misalkan ini beneran ya, project beneran, ataupun kita ingin membuat konten yang serius, biasanya ambil risetnya bisa 3-4 gitu ya. Jadi jangan satu aja. Kalau satu memang kita kayaknya tertekan dan juga kita terlalu membatasi. Itu karena riset itu kita perlu juga menyadari kemampuan dan keinginan kita gitu ya. Kita ingin bagus tapi kemampuan kita masih terbatas, jangan juga. Kita lihat aja. Ya udah, yang sedang-sedang saja, kemampuan juga kira-kira bisa nih bikin seperti ini gitu. Baik. Dilanjut, Kak? Bisa? Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya. Gimana cara menemukan passion design, tetapi tidak memiliki latar belakang desainer? Latihan, perbanyak riset, terus kemudian perbanyak berkumpul dengan komunitas-komunitas yang terkait ya desain. Misalkan di Telegram kan banyak banget komunitasnya, Facebook juga ada, di Instagram juga ada, banyak follow-followin akun-akun yang membahas tentang desain. Nanti lama-lama sense desain kita akan terlatih, itu sih. Baik. Lalu ini ada pertanyaan, bagaimana cara menyatukan elemen-elemen supaya sinkron dengan tema? Karena ada beberapa elemen yang jika disatukan menjadi kurang bagus dilihat. Kita pilih dulu jenis elemen ataupun ilustrasinya yang seragam, teman-teman. Jadi jangan kita pilih ilustrasinya yang kurang seragam. Maksudnya gimana? Misalkan ada elemen 3D ya, 3D. Terus kemudian dengan flat icon yang cuman flat aja bentuknya. Nah, itu kan tidak match. Nah, akan match ketika tadi konsep repetition tadi telah diterapkan ke desain kita. Maksudnya repetition apa? Ya dengan style desain tadi. Kalau kita pakai flat icon, ya pakai flat illustration aja. Kalau kita pakai 3D icon, berarti kita pakainya juga 3D illustration. Seperti itu. Itu konsep tadi. Repetition, pengulangan tadi. Baik. Jika desain mau dicetak, resolusi di Canva gimana ya, Kak? Ukurannya gimana? Dan bentuk filenya lebih baik apa? PNG atau apa? Oke, tadi di slide terakhir sudah dijelaskan ya, kalau untuk dicetak, pilihnya cetak PDF dengan kualitas yang tinggi. Terus kemudian untuk ukuran, nanti di sesi berikutnya nanti akan saya jelaskan cara men-setting ukurannya agar tepat dan sesuai kebutuhan kita. Baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membangun portofolio desain? Waduh, banget. Ya, cara membangun portofolio desain pastinya dengan pengalaman dan pencapaian. Nah, gitu ya. Pengalaman dan pencapaian, teman-teman pernah mencapai apa? Misalkan pernah ikut desain kompetisi, pernah menjuarai misalkan kalau pernah, ataupun pernah mengerjakan proyek-proyek, walaupun proyek teman ya, atau kita bilangnya proyek thank you, gitu. Itu juga boleh dicantumkan sebagai portofolio kita ya, si proteng tadi. Baik. Oke, bisa dilanjut. Cara mencari kode ilustrasi yang lain bagaimana, Kak? Dengan tambahan keyword, teman-teman. Jadi tambahan keyword, kita nggak, misalkan mencari bisnis online, kita mau cari bisnis online. Kalau kita cari bisnis online terus nggak ketemu sama ilustrasi yang kita inginkan, kita bisa cari sinonim-sinonimnya. Misalkan bisnis online sinonimnya apa? Ataupun istilah-istilah yang lain. Misalkan bisnis online berarti bisa pakai e-commerce, bisa pakai marketplace gitu. Jadi pakai istilah-istilah yang lain. Dan juga kalau misalkan cuma satu kata doang, misalkan apa ya? Icon, cuma icon doang, nanti akan muncul semua icon. Tapi ketika kita ketik sosial media icon, nanti dia akan muncul cuman icon-icon sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Baik. Lanjut, boleh nggak Kak kita mendesain di Canva, lalu setelah di-download kita desain lagi yang dari Canva di software desain lainnya?
desain ya bisa aja sebenarnya, nggak apa-apa. Ya tadi mengikuti aturan Canva-nya sebenarnya yang tadi. Yang penting tidak menjadi desain utamanya gitu ya. Itu jadi desain pendukung-pendukungnya saja. Oke, baik. Wah, kayaknya pertanyaannya udah selesai nih. Udah selesai. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab 6 menit lagi. Mungkin penanya yang para hadirin yang ingin langsung bertanya, ingin mendapat kesempatan untuk langsung berbicara dengan Kang Syamas nih, bisa langsung open mic atau raise hand. Mumpung masih ada 6 menit lagi. Kayaknya ini pada pengen langsung praktik gitu. Teman-temannya kayaknya pengen langsung praktek nih. Ayo Kang, kapan praktek? Gitu. Sabar ya. Nanti kita prakteknya betul Kak, tuh kan. Iya, nanti kita prakteknya siang ya, pada zuhur ya. Iya benar Kak. Pada zuhur jam 1 ya? Ya, jam 1 siang. Begitu. Teman-teman nanti siapkan produknya, kalau ada produknya jualan, atau mau siapkan kontennya juga boleh. Misalkan dituliskan kita nanti mau bikin carousel ya, carousel tadi yang bersambung tadi, boleh ditulisin mau bikin tips apa, misalkan tips jualan apa, atau tips untuk menguatkan daya tahan tubuh di masa pandemi gitu, bisa juga poin 1, poin 2, poin 3 gitu disiapkan. Nanti ketika praktek juga jadi sudah ada materinya, tinggal kita aplikasikan di Canva. Baik. Karena udah pada nggak sabar nih buat praktek, berarti kita udahin aja kali ya? Oke, boleh. Nanti kita lanjut lagi jam 1. Berarti stay di sini di Zoom aja atau nanti di baru mungkin? Gimana Teh Nida? Teh, gimana Teh? Karena mungkin jedanya agak lama ya, gitu. Jadi mungkin bisa boleh live dulu, nanti jangan lupa buat balik lagi tapi ya ke Zoom ini. Atau kalau misalkan yang emang wifi-nya sangat mensupport gitu, bisa tetap di sini juga mungkin kan ya. Karena kan jedanya mungkin ini selesai 10.45, nanti balik lagi jam 1 gitu. Boleh. Iya. Oke, boleh deh. Sebelum ditutup, seperti itu mungkin teman-teman. Ya, karena sesi tanya jawabnya udah selesai, semoga jawaban-jawabannya cukup memuaskan, dan mohon maaf juga kalau misalkan ada yang belum terutarakan gitu pertanyaannya. Mungkin nanti bisa lebih dijelasnya waktu langsung praktek ya. Selanjutnya saya serahkan kembali pada MC. Iya, betul. Ya, terima kasih Teh Hafia dan Kang Syamas. Alhamdulillah, Masya Allah keren banget ya materi-materi yang udah disampaikan sama Kang Syamas tadi. Dan pastinya teman-teman udah pada dapat insight dan ilmu-ilmu baru tentang Canva dan tips and trick buat desain nih gitu. Mungkin teman-teman yang mau berbagi kesan-pesan setelah mendengarkan materi dari Kang Syamas, boleh nih di komen nih di kolom chat gimana. Insightful banget Kak, atau misalkan jadi nggak sabar nih buat langsung ngeramein IG gitu, bikin konten-konten menarik lainnya gitu. Bisa banget nih teman-teman di share di kolom nih. Tuh, Kang Syamasnya juga mau tahu nih gimana nih. Iya. Kalau materinya tadi bagus, boleh ketik mantul gitu ya. Betul. Ketik mantul. Mantul, waduh. Mantul ya. Mantul pakai OL. Mantul banget nih Kang Syamas kayaknya nih, mantep. Jadi pada nggak sabar buat langsung praktek ya teman-teman. Siap. Kalau misalkan materi doang tuh kayaknya kurang afdol gitu ya, kurang lengkap gitu kalau misalkan belum dipraktekin secara langsung. Nah makanya itu teman-teman jangan lupa buat balik lagi di sesi 2 nanti, yaitu pada jam 13.00 nih. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Gitu. Jadi mungkin di sesi 1 ini kita udah selesai ya acaranya, atau ada lagi nih yang mau di sharing-sharing dulu nih?
tentang apa gitu. Oh iya, buat teman-teman yang udah hadir di sini, jangan lupa nanti buat isi link presensi ya teman-teman gitu. Ntar bakal dikasih dikasih sama panitia nanti di sesi 2, makanya teman-teman. Oh, makanya teman-teman jangan sampai lupa buat datang ke sesi 2 nanti. Ini ada dari Teh Hasna Fadila Hasya. Kak, apakah masih bisa bertanya? Oh, boleh banget nih Teh. Mangga, boleh disampaikan langsung ke Kang Syamasnya ya. Mangga untuk Teh. Teh siapa tadi? Maaf. Teh Hasna Fadila Hasya. Masih boleh Teh. Iya boleh, mangga. Oke, halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Hasna Fadila Hasya. Saya mau bertanya, jadi saya punya klien, dia minta kayak bikin banner gitu, tapi kata-katanya banyak banget nih Kang. Sampai saya tuh sempat bikin di carousel gitu, dipisah-pisah, cuman si klien ini protes gitu. Nah, cara menanggulanginya gimana ya Kang? Soalnya kalau misalnya semuanya dimasukin, itu menurut saya pribadi itu kurang estetik gitu. Nah, ada saran nggak bagusnya gimana? Terima kasih. Oke, ini menarik banget karena memang studi kasusnya pernah juga saya ngerasain hal seperti ini, dan endingnya adalah dengan satu cara. Kita buat 2. Memang agak capek, tapi itu berusaha meyakinkan. Ya semoga aja kliennya berkelanjutan ya. Gitu. Karena kita sekaligus mengedukasi mereka. Pertama kita buat 2. Pertama, yang pertama, desain pertama kita mengikuti desain keinginan beliau. Kita ikutin kliennya dengan teks yang banyak, terus kemudian dengan yang mereka inginkan, terus kemudian yang versi kita, yang dengan si poin-poin kata-katanya itu tentunya sudah kita pilih ya. Jadi kita pakai efisiensi kata-kata kalimat. Jadi nggak usah semuanya kita cantumkan, tapi kita pakai kata-kata yang seefisien mungkin. Nanti kita kasih 2 opsi. Cuman ketika saat dikumpulkan, ketika kita disubmit, kita bilang, Pak, Bu, ini saya buat 2 opsi. Silahkan dicek dulu. Opsi yang pertama yang benar-benar kata-katanya disampaikan semua. Opsi yang kedua yang biar lebih terfokus pesannya, gitu. Biar audiens juga tidak terlalu banyak yang dibaca, gitu ya. Ketika ingin mau ditambahkan bacaannya ataupun informasinya itu nanti bisa kita masukkan di caption, gitu. Jadi bikin 2. Jadi bikin 2-nya tapi yang versi kita kan jatuhnya. Versi 1 versi kita, versi 2 itu versi yang klien inginkan. Nanti klien akan lihat. Karena klien biasanya meminta seperti itu, mereka juga tidak memiliki bayangan akhirnya seperti apa. Gitu. Oke, ngerti. Oke, ya siap, Kak. Makasih ya, Kang. Makasih, ya, Teh. Sama-sama, Kak. Wah, mantap banget nih Kang Syamas. Nah, aduh, ini masih ada lagi nih ternyata Kang Syamas yang penasaran nih, masih pengen bertanya. Satu orang lagi nih terakhir nih Kang Syamas dari Kang atau Teh Ega nih. Boleh. Mangga, boleh open mic langsung. Mangga, Teh. Oke, Kang mau nanya, yang berhubungan sama yang tadi, yang banyak teks. Nah, gimana kalau misalnya dia tetap maksa 1 poster aja gitu? Apalagi misalnya nih saya pernah dapat diminta desain poster. Nah isinya tuh informasi yang bener-bener nggak bisa dikurangin gitu. Dan banyak gitu teksnya tuh. Dan pernah juga ada tujuannya tuh yang buat orang tua gitu. Padahal aku kan pingin desain ala-ala anak muda gitu ya. Tapi walaupun pesannya ke orang tua gitu. Ya pokoknya intinya banyak teks tapi 1 poster itu gimana tuh. Tapi nggak bisa dikurang-kurangin lagi gitu teksnya tuh. Nah, solusi terakhirnya adalah dengan empasis. Jadi, font-font yang, misalkan poin-poin yang penting, itu bisa kita besarkan. Nah, si informasi-informasi yang sifatnya deskriptif ataupun misalkan pendukung aja, itu bisa kita kecilkan. Gitu. Jadi, misalkan audiens malas baca, audiens cuma tahu poin-poinnya aja yang di atas, poin-poin utamanya aja. Nah, kalau audiens yang orangnya senang lengkap, senang perfect,
itu informasi dengan sempurna, itu dia akan baca informasi yang kecil-kecilnya itu gitu. Kalau di digital kan enak bisa di zoom ya. Nah, mungkin kalau yang di brosur yang agak sulit gitu kan, kita harus mengira-ngira ketika sudah dicetak itu masih bisa terbaca atau enggak. Itu sih dengan emphasis tadi. Emphasis ya Kang. Oke deh. Iya. Makasih ya Kang. Ya, sama-sama Kak. Mantap nih. Teman-teman sudah jadi semakin tercerahkan ya berarti ya. Mungkin kalau misalkan masih ada yang penasaran atau mau diketahui, bisa nanti di sesi 2 nanti ya, di sesi praktek kan bisa jadi teman-teman juga bisa nanya lagi nih langsung ke Kang Syamasnya. Punten nanti di akhir acara apakah recordingnya akan di-share? Iya, boleh nanti di-share aja ke teman-teman semua. Oh iya, nanti juga selain recording, materi yang Kang Syamas tadi juga bakal di-share ya ke teman-teman semua. Iya, boleh. Mantap. Mungkin pertanyaan dari Teh Ega tadi sekaligus mengakhiri sesi 1 kita hari ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih pengen buat praktek, bukan masih pengen, emang seharusnya praktek ya Kang ya. Iya. Karena materinya tadi kalau misalkan nggak dipraktekin tuh sayang banget teman-teman. Jangan lupa buat balik lagi di sesi 2 jam 1 siang nanti ya. Mungkin itu aja untuk sesi 1 kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga buat Kang Syamas. Saya Anida pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat sesi 2 teman-teman. Terima kasih banyak.